sekarang kita ada di stage ini, kita lihat langsung nih Bang, bahan-bahannya apa-apa aja dan beberapa jenis yang dibawa oleh Suwe Ora Jamu ke sini, ke Big Circle. Coba jelaskan, apa materi-materi yang dipakai atau bahan-bahan yang dipakai untuk membuat jamu-jamuan? Jadi di Suwe Ora Jamu, bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat jamunya itu kita fokus ke fresh ingredient semuanya, karena Indonesia kan kaya banget ya, rempah-rempah dan bahan-bahan untuk pembuatan jamu. Kita sangat beruntung karena nggak harus beli yang bentuknya powder, karena di sini bisa ditemukan di mana-mana. Jadi banyak sekali tamu-tamu yang dari mancanegara yang sampai sangat iri gitu. Saya tuh pengen ikutan kelas ya bikin jamu, soalnya saya tuh mumpung di Indonesia cuman setahun saya jadi bisa bikin dari bahan fresh, karena kalau balik ke Jepang atau balik ke Eropa udah susah, mau carinya harus pakai bubuk. Jadi bahan-bahan ini memang sangat penting untuk pembuatan jamu yang baik, yang khasiatnya juga bisa lebih maksimal dan juga bisa lebih natural ya. Jadi bisa dicerna oleh tubuh kita dengan lebih natural karena bahan-bahannya semuanya natural. Om Rene tadi mau nanya apa? Penasaran aja, itu kok ada buah segar, ada buah naga. Saya baru tahu kalau ada strawberry. Ada strawberry juga. Jadi memang jamu itu terbuat dari 8 macam bagian dari tanaman. Dari akar, rimpang, batang, daun, bunga, buah, biji, dan kulitnya buah. Jadi 8 macam ini memang filosofi jamu. Ada kadaluarsanya nggak sih? Kalau misalnya mau beli langsung buat seminggu gitu, bisa nggak? Atau dalam kemasan yang botol kaca, expiry date-nya tuh 1 bulan. Ada pengawetnya nggak gitu? Kalau misalnya sebulan kan dia harus tahan lama. Dengan proses Yang benar. sterilisasi dan pasteurisasi kita bisa mempertahankan sampai 1 bulan. Tapi harus dengan di kemasan kaca. Memang sistemnya itu yang mahal Bang Andi untuk membuat yang proses PET. Antiseptic room ya. Itu Jadi, lebih lama tahannya, bisa lebih dari 1 bulan ya? itu seperti kayak minuman, kalau kita bisa melihat inspirasinya kayak minuman Pocari, itu kan tidak ada bahan pengawetnya juga. Oh, tapi dia tahan. Tapi dia tahan sampai 6 bulan karena prosesnya. Jadi food teknologi ini memang harus difokusin ya untuk anak-anak Indonesia. Itu nanti kalau skalanya udah besar menjadi lebih efisien. Coba Aji, bikinin jamu apa tadi untuk pancaroba ini? Orang tua Ji, tolong. Iya. Adik-adik buatin 2 minuman ya, nanti buat dicoba ya. Coba sambil bikin ngobrol. Jadi cinnamon kayu manis itu akan dicampur oleh buah naga dan jeruk nipis. Potongan jeruk nipis dengan kulit-kulitnya juga. Rasanya enak nggak? Jeruk nipis dengan kulit-kulitnya? Kulitnya juga. Dengan kulitnya juga? Karena lebih banyak vitaminnya di kulitnya. Oh, lebih banyak vitamin. Selama ini saya cuma makan jeruknya. Iya, kulitnya kita buang. Ternyata di situ sumber vitamin. Aji silakan bikinin. Ayo Aci bikin. Nah, saya tertarik ini. Kebetulan mentor tamu datang, jadi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman secara umum itu apa yang harus dipenuhi oleh usaha-usaha kecil seperti ini? Yang pasti pertama dari proses pengajuan itu jelas mau dibuat untuk apa Bang Andi. Contoh misalnya tadi Bu Nova sempat sampaikan mau buat untuk PET misalnya tadi kan packagingnya mau diperbaiki. Itu kan sudah gampang dihitung oleh bank. Sekarang produksinya berapa, lalu begitu ditingkatkan dengan PET menjadi lebih tahan lama dan lebih jauh pengirimannya, sehingga proyeksi penjualan bisa ketahuan akan meningkat berapa persen. Dengan peningkatan itu bisa terlihat mampu nggak untuk membayar kembali pinjamannya. Jadi rasanya sih selama prosesnya jelas dan sudah jalan seperti ini, itu akan lebih mudah. Baik, tapi kalau misalnya Suwe Ora Jamu ini belum jalan, datang minta pinjaman, apa yang biasa bisa diakomodasi oleh perbankan? Biasanya kita meminta untuk paling tidak punya pengalaman minimal 6 bulan sudah jalan, supaya ketahuan bagaimana. Minimal 6 bulan. 6 bulan, jadi kelihatan di mana yang harus diperbaiki. Sehingga kita kan nggak kepingin nanti begitu mengajukan pinjaman ke bank lalu tidak bisa mengembalikan karena bisnisnya nggak continue. Jadi setelah 6 bulan biasanya kita lihat perusahaan usaha itu setelah 6 bulan bisa lebih survive. Nah baru kita masuk di sana. Karena prinsipnya kita ingin mengembangkan kemampuan wirausaha, tidak hanya memberikan tapi dosisnya salah, harus dosis yang tepat dan sudah terlihat
punya market. Itu Bang Andi. Jadi 6 bulannya cukup. BNI sendiri punya produk-produk apa untuk usaha-usaha kecil, menengah, mikro, dan startup misalnya? Startup ya. Yang sekarang pemerintah kan memfasilitasi dengan KUR tadi, KUR mikro sampai 25 juta, lalu naik kelas dari 25 sampai 500. Setelah 500 masing-masing bank punya produk. Contoh di BNI punya BNI Wirausaha, itu 500 juta sampai dengan 1 miliar. Nah itu tentu saja yang penting adalah di sana adalah pembinaannya, Bang Andi. Begitu naik kelas biasanya kita lihat, kita juga bantu. Biasanya kita bantu adalah dari sisi manajemen keuangannya. Biasanya fokus pada produksi tapi lupa manage keuangannya. Ya, Lalu itu sering terjadi itu. Iya, lalu packagingnya dan juga pemasarannya. Apalagi sekarang dengan banyaknya e-commerce kan tadi kita bisa dorong juga masuk ke e-commerce. Jadi itu ada pendampingan ya? Pendampingan. Dari sini ada yang mau nyoba? Ini nih, kasih mereka coba. Ben, silakan coba Ben. Oke, siap. Ya, Ben. Nih, siapa mau coba? Mas Rene gimana Mas Rene ngelihat ini semua Sue Ora Jamu? Aku tuh kebayang ya, kayak kopi udah punya barista. Teman-teman kayak Aji gini bisa memungkinkan diangkat banyak sekali mereka melakukan hal-hal seperti ini dan mereka bisa jadi duta-dutanya. Kebayang nggak sih kalau obrolan soal jamu itu bisa terjadi nggak cuma di Indonesia tapi di negara-negara lain, tapi ya produknya produk kita. Ya. Ini kan soft diplomacy yang kita tunggu, benar nggak? Betul. Oke, jadi Sue Ora Jamu ini adalah salah satu contoh produk lokal yang juga pasarnya telah menembus global ya, Mbak Nova ya. Udah ada konsumen dari Jepang. Dari Betul Jepang, ya? iya. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Sue Ora Jamu. Mas Ben. Nanya aja, ini kan sebenarnya marketnya sangat ke healthy, related sama lifestyle. Tadi kalau udah dibilang udah beberapa customernya di Jepang, ada planning untuk buka cabang di luar negeri nggak? Impian dan harapan ingin pasti membawa jamu keluar ya. Dari Sue Ora Jamu sendiri juga, tapi memang banyak yang mesti dipersiapkan dan Bahan-bahan itu tadi ya, Iya, yang harus seger itu loh Ben. Salah satunya kita sedang mempersiapkan juga gimana caranya produk-produk ini bisa dibawa ke Jepang dengan proses yang Masih tetap fresh gitu ya? masih tetap fresh tapi kayak di freeze dried atau di Bahannya yang dibawa baru diproduksi di Jepang kan? Atau Iya. produksi di Indonesia dibawa ke Jepang? Karena jamu Indonesia ini sebenarnya jadi memang gampang-gampang susah. Jadi memang challenge-nya mungkin kalau untuk yang fresh ready to drink ini nggak pernah sampai hari ini bisa dari Indonesia dibawa keluar yang tanpa pengawet karena memang lifetime-nya ini kalau pendek sekali. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Nova dari Sue Ora Jamu, Mas Haji terima kasih banyak, dan Bang Andi, dan juga teman-teman Big Circle. Nanti kita masih akan membahas ada seorang sociopreneur yang mengolah bahan lokal Indonesia menjadi satu bahan pangan yang unik dan juga menembus pasar global. Jadi tetap di Big Circle, Dream Big,